Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad faza muttaqun. Hadirin jamaah salat subuh di Masjid Al-Mahdi, Rum Tastika Tulangan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kita sudah sedikit membahas masuk ayat ke-111 dari surat Al-Baqarah. Dan kemudian ayat 112 sepintas. Jadi kita sudah masuk ayat 110, 111 dan 112 secara sepintas. Karena itu akan saya ulang kembali, karena topik terkait ini itu ada di 3 ayat ya, 111, 112, 113. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Mungkin satu ayat lagi saya baca. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Sadaqallahul azim.
Baik, di ayat 111 Allah Subhanahu wa taala membicarakan tentang bagaimana orang-orang Yahudi dan Nasrani mengklaim kebenaran. Jadi ngaku-ngaku benar itu sudah wataknya manusia dalam lingkup yang kecil, pribadi maupun dalam skala yang lebih luas. Dalam berbagai bidang sebenarnya, bukan hanya dalam hal keyakinan. Cuma kalau dalam hal keyakinan itu kan dampaknya kan jangka panjang, tidak hanya hidup di dunia tapi di akhirat. Ya. Kalau mengaku benar itu terkait dengan keyakinan, maka dampak akhiratnya adalah selamat atau tidak selamat. Nanti waktu kita dibangkitkan, itu saja. Itu bedanya. Tapi secara prinsip itu manusia itu demikian. Ya. Seperti sudah kita pernah bahas, insya Allah, ya begitulah setan itu kan. Ya. Setan itu kan begitu, mengaku sebagai makhluk yang terbaik. Jadi ketika ada yang diciptakan dengan kriteria yang menurut penciptanya lebih baik, itu enggak terima. Itu namanya klaim kebenaran, itu begitu. Seperti sudah saya bahas juga bahwa yang dimaksud Nasara dan Yahud di sini adalah sesungguhnya lebih tepat dimaknai sebagai paham agama, sekte agama, bukan agama. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyebut Yahudi dan Nasrani sebagai dinul Yahud, itu dinul Nasara. Lebih tepat disebut milah. Ya, pernah saya bedakan antara kata din dan milah itu ya. Dari Allah Subhanahu wa taala, agama yang diridhoi Allah, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu Islam. Bahwa sebelum Nabi Muhammad SAW tidak muncul kata Islam, itu karena memang pada masa-masa Nabi sebelum Nabi Muhammad itu yang lebih diperkenalkan adalah ajarannya, tauhidnya. Maka ketika sudah tidak tauhid, itu sudah keluar dari apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ketika menyebut apa yang dipraktekkan oleh Nabi Ibrahim, Allah menyebutnya dengan millatu Ibrahim, millah, dalam pengertian paham dan prakteknya Nabi Ibrahim dalam beragama. Dan praktek beragama sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW yang dijadikan model dan contoh itu adalah millatu Ibrahim. Karena cara beragamanya Nabi Ibrahim alaihissalam itulah yang masih memurnikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu di sini Ibnu Katsir dalam ayat 111 dan 112
serta 113 menyinggung orang-orang Yahudi. Wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka berkata tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi, kecuali orang Nasrani. Tilka amaniyuhum, yang demikian itu hanya angan-angan mereka saja. Kenapa? Karena tidak disertai bukti. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul," katakan Muhammad kepada mereka, "Hatu burhanakum." Datangkan bukti-buktinya, bukti-bukti kalian, in kuntum shadiqin. Maka di dalam ayat 111 Allah Subhanahu wa taala mempertegas, bukan hanya ngaku orang Yahudi itu, bukan hanya orang Nasrani itu ngaku sebagai pemilik khusus surga. Nah, itu kan sekarang kan di kalangan umat Islam itu kan juga begitu, penyakit seperti itu kan muncul ya, tanpa ada penjelasan. Pokoknya awakmu nek melok iki swarga, masuk gak salat kuwi wis mlebu swarga. Ya, wis melok rombongane kiai iki wis mlebu swarga. Itu kan enggak ada buktinya, itu kan enggak bisa. Gitu ya. Nanti terkait dengan apa makna ayat 112 nanti itu kita bicara apa yang harus dibuktikan supaya kita itu kalau mengaku beriman itu ada buktinya. Kalau mengaku beriman saja nggak bisa. Dalam surat Al-Hujurat itu kan Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Itu kan begitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu fair, adil, yang diperingatkan supaya tidak ngaku-ngaku sebagai pemilik surga, sebagai orang yang selamat itu bukan hanya orang Yahudi dan Nasrani. Orang yang mengaku mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengaku sebagai orang Islam itu juga diingatkan. Orang Arab gunung, orang Arab dari kampung pada waktu itu ya datang kemudian mengatakan, kami sudah beriman. Belum, kalian belum beriman. Baru masuk Islam. Baru masuk Islam. Karena iman itu belum masuk dalam dirimu. Nanti itu menjadi syarat pertama ya untuk mendapat tiket surga itu. Masyaallah muslimin rahimahullah. Maka dalam ayat 111 ini Ibnu Katsir menjelaskan, yubayyinullahu ta'ala iqtirar al-yahudi wan nasara bima hum fihi haitsu idda'at kullu ta'ifatin minal yahudi wan nasara annahu la yadkhulul jannata illa man kana ala millatiha. Ini milah ya. Saya lebih sepakat itu bahwa Yahudi dan Nasrani itu milah di sini. Jadi di sini Allah menjelaskan bagaimana bohongnya orang Yahudi, orang Nasrani yang ngaku-ngaku menjadi kelompok pemilik tiket surga. Ya, masing-masing mengaku demikian. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga menyebut di dalam ayat yang lain surah Al-Maidah ayat 18, mereka bahkan mengatakan nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Kami ini adalah bahkan anak-anak dan kekasih-kekasih Tuhan, kekasih-kekasih Allah.
saking nemene anake, nah gitu ya. Nanti di surah Al-Baqarah ayat 113 diulang dengan redaksi yang kurang lebih, dengan makna kurang lebih sama, redaksi yang berbeda diulang lagi dalam surah Al-Baqarah ayat 135 ya. Maknanya mirip-mirip, redaksinya berbeda. Fa'akzabahumullahu ta'ala bima akhbarahum bidhunub annahu mu'adzibahum bidhunubihim. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala katakan kedustaan mereka atas pengakuan tersebut. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menetapkan akan menyiksa mereka karena dosa dan kesalahan mereka. Kalau nggak ada bukti, kalau nggak ada penjelasan bagaimana mereka bisa mendapatkan jaminan surga, maka Allah mengatakan tilka amaniyuhum, yang demikian itu ya hanya angan-angan saja. Maka Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad, qul ya Muhammad, katakan wahai Muhammad, hatu burhanakum, bawalah bukti kalian, in kuntum shadiqin, jika kalian memang sesuai apa yang kalian nyatakan. Dan Allah kemudian meminta buktinya itu seperti apa? Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun, ay man akhlashal amal lillahi wahdahu la syarikalah. Ya. Jadi man aslama wajhahu lillah itu ikhlas, beribadah kepada Allah, tidak menyekutukannya. Jadi syaratnya diterima oleh Allah amal seseorang, syaratnya mendapatkan tiket, mendapatkan surga Allah itu ada dua di sini. Satu adalah aslama wajhahu lillah, ay akhlashal amal lillahi wahdah. Ikhlas yang pertama. Jadi amal itu siapa saja, termasuk kita umat Islam saat ini, itu syaratnya itu yang pertama adalah ikhlas dalam beramal. Jadi ini berarti yang pertama itu, bagian pertama itu adalah niat, memurnikan niat. Rasulullah SAW karena itu sampai mewanti-wanti kita, ya. Bukan hanya niat itu ikhlasnya itu bukan hanya dalam perkara-perkara yang besar, ya. Perkara-perkara yang kelihatannya remeh, sepele. Sampai Rasulullah SAW bersabda, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul khafi. Sungguh perkara yang paling saya khawatirkan menimpa kalian itu adalah syirik yang tersembunyi. Syirik yang tersembunyi. Rasulullah SAW ditanya, kalau dalam redaksi yang lain, asyirkul asghar, syirik kecil. Apa itu Nabi? Syirik kecil, syirik tersembunyi. Kalian sholat, orang sholat, kemudian dia membagus-baguskan sholatnya karena dilihat oleh orang lain. Wah, itu kan masalah itu.
Itu problemnya kan tidak hanya orang Yahudi Nasrani yang terkait dengan ayat ini tadi. Itu juga menghantui, menghampiri kita semua. Bahkan sing imami salat iki ya soro iki. Di satu sisi Nabi Muhammad SAW memerintahkan supaya yang imami salat itu sing suarane enak. Ngono. Ya. Yang memang hafalannya baik, yang ngajinya baik, yang suaranya enak, dan itu sejak masa para khulafaur rasyidin dipilih orang-orang yang enak suaranya itu, yang hafalnya banyak itu kan dipilih itu nanti. Bukan berarti khawatir syirik khafi, khawatir syirik asghar. Aku gak gelem ngimami, sing suaranya enak gak gelem ngimami. Mau timbang syirik, bukan berarti begitu. Tetap dipilih yang enak-enak, yang bagus-bagus suaranya, yang hafalannya banyak. Ya. Nah ini kan problemnya, kayak sing imami enak sampean, enak sing dadi makmum ya. Dalam hal sholat berjamaah, ini dadi makmum ya enak wis. Dalam poin gak perlu moco, iku wis gak kena ancaman syirik khafi, gitu. Syirik kecil. Ikhlas itu kan nggak mudah nih. Syirkul khafi, syirkul asghar itu sampean sholat, terus sholatnya di api-apinya, di bagus-bagusnya hanya karena ada orang lain kan susah aja. Itu beratnya jadi imam itu kan begitu. Makanya kalau di tempat-tempat lain enak wong liya, enak dadi makmum sampeyan. Nang kene kadung ngero ya sampean kongkoni terus. Nek aku dadi tuan sampean kongkoni terus. Nah, itu. Kalau tempat-tempat lain enak dadi makmum dalam hal ini. Resiko. Syirik khafi. Syirik kecil. Oh itu notone kan susah. Didakwakno itu kok jauh sawangane nek salat biasa gak tau dawa, ngimami dawa. Iki sajane mergo kepengin didelok dawane apa mergo kepengin mengikuti sunnah Nabi ketika ngimami kan gitu ya, kalau bab fikih itu kan gitu. Oh Nabi kalau di dalam sholat subuh ini yang dibaca. Kalau dalam ini babnya karena memang mengikuti Nabi dalam membaca bacaan ayat-ayatnya, atau hanya karena kepingin panjangnya. Wah itu kan repot itu. Itu syaratnya itu. Aslama wajhahu lillah, akhlasul amal lillahi wahdahu la syarikalah. Itu kan susah. Nabi sampai mengingatkan para sahabat, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul khafi, syirik tersembunyi sekali gitu. Gak kroso. Apalagi sing ngaku-ngaku mau itu. Gitu ya. Sepakat para ulama salaf menyatakan aslama wajhahu lillah itu adalah akhlasa lillah, ikhlas. Syaratnya amal itu diterima oleh Allah, satu niatnya dulu yang ikhlas. Di sini ada beberapa pendapat ya. Ibnu Katsir mengutip qala Abul Aliyah war Rabi' fala man aslama wajhahu lillah yaqul man akhlasa lillah, ikhlas. Wa qala Sa'id bin Jubair fala man aslama akhlasa, lan wajhahu dinahu, beragama ikhlas. Terus syarat yang kedua, wa huwa muhsinun. Yang pertama ikhlas, yang kedua berbuat baik. Wa huwa muhsinun ay muttabi'un fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kata Sa'id bin Jubair, muhsinun di sini maknanya mengikuti Rasul SAW. Syarat ibadah itu yang satu adalah ikhlas kepada Allah, yang kedua harus ada yang dicontoh, dan yang dicontoh itu adalah Rasulullah SAW, bukan sakar PDW. Ya, itu syaratnya. Hilang salah satu nggak bisa. Fa inna lil amalil mutaqabbal syartaini, kata sinten Ibnu Katsir. Sungguh amal yang diterima itu syaratnya dua. Ahaduhuma ayyakuna khalisan lillahi wahda. Yang pertama adalah ikhlas hanya kepada Allah. Wal akhar, yang berikutnya, ayyakuna shawaban muwafiqan lisyariah, benar sesuai syariat, sesuai contoh Rasulullah SAW. Itu namanya amal yang diterima. Itu syaratnya. Satu, ikhlas kepada Allah. Dua, sesuai contoh Rasulullah SAW, sesuai dengan syariat. Famata kana khalisan wa lam yakun shawaban lam yutaqabbal. Walihadza qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, rawahu Muslim min hadithi Aisyah anhu alaihi salam. Maka niatnya ikhlas sekalipun tapi tidak benar secara syariat, secara syariat tidak ada contoh nih, nggak benar secara syariat, secara aturan, lam yutaqabbal, tidak diterima juga. Walihadza qala Rasulullah SAW, karena itulah Rasulullah SAW bersabda, man amila amalan, siapa yang mengerjakan satu amalan, laisa alaihi amruna, kok tidak ada perintah kami di situ, tidak ada instruksinya, fawaradun, maka amal itu tertolak. Di sini kan muncul apa namanya, perbedaan pendapat tentang batasan. Ya, yang tidak ada perintah, tidak ada contoh itu batasannya seperti apa? Ya, kita biasanya membatasi bahwa kalau dalam hal-hal yang sifatnya ubudiyah jelas, nggak ada contohnya yang raiso. Tapi kalau itu amalan pekerjaan, dalam perkara muamalah memang nggak perlu contoh. Rasulullah SAW bersabda, antum a'lamuna bi umuri dunyakum, masalah dunia, masalah muamalah silakan. Itu ya, muamalah itu ini, ya masalah dunia itu ini dunia, itu ya. Namun itu speaker. Karena ada juga zaman Nabi nggak ada speaker, gelem, itu ya ada juga. Nah, kita bisa membedakan. Seharusnya tidak terlalu susah kita membedakan. Dalam hal-hal yang sifatnya ubudiyah itu sudah selesai. Nanti kalau dalam hal ubudiyah si iso ono terus tambahane, wah iso macam-macam dimanai sebagai hal yang baik saja nanti itu. Ukurannya bukan baik tidak baik, contoh dari Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Itu hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Dari hadis Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi SAW. Fa'amalur ruhban wa man syabahahum wa in furida annahum mukhlisuna fihi lillah fa innahu la yataqabbalu minhum hatta yakuna dhalika mutabi'an lirrasuli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'utsu ilaihim wa ila an-nasi kafah wa fihim amsalihim. Dalam kaitan syarat yang pertama ini, Ibnu Katsir memberikan uraian lebih panjang. Amalnya pendeta-pendeta, amalnya pastor-pastor, amalnya pemuka-pemuka agama Yahudi Nasrani. Kalaupun bisa dipastikan bahwa mereka itu ikhlas dalam beramal, itu tidak
diterima sepanjang tidak mengikuti syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Nah, nanti contohnya di tengah-tengah kita kan banyak. Saya lanjutkan dulu. Dalam surat Al-Furqan ayat 23 Allah mengatakan bismillahirrahmanirrahim wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Ya, kami datangkan nanti di akhirat, nanti dibawa oleh Allah sampean nglakoni apa, amale apa. Ya, kebaikane apa ae, kumpulno. Ternyata itu nanti oleh Allah tidak dianggap. Faja'alnahu haba'an mansura. Ya, seperti debu bertebangan nanti wes gak keanggap, gak ana bobote. Ya. Atau di dalam surat An-Nur Allah Subhanahu wa taala menyebutkan وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا. Orang-orang kafir itu amal-amal mereka kasarabim biqi'atin, seperti fata morgana di satu cekungan, satu lembah, satu tempat. Nombor fata morgana itu. Ya, fata morgana. Oleh orang yang haus itu fata morgana dikira air, ketika didatangi nggak ada apa-apa. Ya. Wa ruya an Amirul Mukminin Umar annahu ta'awwalaha fir ruhban kama sayati. Inilah amalnya pendeta-pendeta menurut Umar bin Khattab Amirul Mukminin. Ya, barangkali bisa jadi ikhlas dia, tapi nggak sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad SAW. Wa amma in kana al-amalu muwafiqan li syari'ati fi surati adh-dhahirati walakin lam yukhlis 'amiluhu al-qasd lillahi fa huwa aidan mardudun 'ala fa'ilihi wa hadha halul munafiqin wal mura'i. Demikian pula kalau amal itu secara zahir sesuai syariat, yo salat, yo haji, yo bayar zakat, ya kan sesuai syariat. Yo poso sesuai syariat, poso Ramadan maksudnya, meluk salat berjamaah, bahkan ibadah haji bolak-balik misalnya. Sesuai dengan syariat, sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Tapi lam yukhlis amiluhul qasda lillah, yang mengamalkan itu tidak memurnikan maksud hanya kepada Allah Ta'ala, fahuwa aidan mardudun, maka yang demikian itu juga tertolak amalnya. Demikianlah amalnya orang munafik dan orang riya. Tadi itu saya sebut tadi itu syirkul asghar atau syirkul khafi itu riya tadi itu. Itu amalnya orang munafik atau amalnya orang riya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sungguh orang munafik itu yukhadi'una Allah, mereka menipu Allah. Maksudnya menipu Allah, wa huwa khadi'um, tapi Allah yang menipu mereka. Maksudnya mereka menipu Allah, tapi Allah enggak memberi mereka balasan seperti yang mereka kerjakan. Itulah namanya Allah wa huwa khadi'um. Sajane sing yang memperdayai mereka ya Allah, ya Allah. Bukan mereka yang memperdayai Allah.
Idza qamu ila sholati, kalau mereka itu sholat, berdiri sholat, qamu kusala, isine malas. Nah, hati-hati ya. Berarti ini kan kalau jadi indikator kan perlu hati-hati. Berdiri sholat rotok malas. Nah, itu indikator. Indikator kedua, wala yadhkurunallaha illa qalila. Berdiri sholat tapi sing dieling duduk sholat. Berdiri sholat yang diingat bukan Allah. Berdiri sholat ingat Allahnya hanya sedikit. Nah ini kan indikator-indikator ini kan bahaya. Bahaya bagi siapa? Bagi kita. Artinya menjadi peringatan bagi kita semua. Itu orang munafik. Jadi sholatnya sesuai syariat, sesuai aturan, secara zahir sesuai contoh Rasulullah SAW. Tapi menata niat itu ikhlas kepada Allah saja. Menata jangan sampai dalam hati itu saja nih mau malas sholat kok kecil suwe ini sih. Ini kan jadi persoalan ya. Sholat kok model ini sih, diurut saja nih aku kecil gak tahu sholat model ini. Macam-macam. Ya, putus ya Mas Dani ya, ininya Mas Dani. Apa? Ininya putus. Boten. Apa namanya? Tiba-tiba putus itu kan? Boten. Ininya. Saya lanjut aja. Nah itu kan persoalan kita ya. Persoalan saya nggak usah ngomong orang Yahudi, orang Nasrani lah. Orang Yahudi, orang Nasrani tadi itu amal mereka itu sesuai dalam pernyataan Allah di surat An-Nur ayat 39. Oh enggak. Oke. Saya lanjutkan sedikit lagi ya. 0485. Baik. Oh iya keliru. 5803. 5803. Baik, saya lanjutkan. Jadi nggak usah ngomong orang Yahudi, nggak usah ngomong orang Nasrani, meskipun ayat kita bicara itu, ya Allah sudah membicarakan tentang mereka. Ya, seperti dalam surat An-Nur ayat 39, a'maluhum kasarabin biqi'ati yahsabuhu dhama'anu ma'a. Udah, kita bahas yang kita sajalah. Syaratnya amal itu ada dua, satu ikhlas kepada Allah, dua sesuai syariat. Ya, kalau mereka nggak sesuai syariat mungkin bisa jadi ikhlas. Ya, ngomong nek ibadah itu sampai nangis-nangis, ya kamu gak ikhlas, ya kan? Nggak usah ngomong sholat ya, sampai nyanyi lo iso nangis, ya kan? Niku kalau hatinya itu nggak, pokoknya kepada Tuhan. Tapi sing sampean lakon itu kan keliru kan dulu, nggak ono syariat yang ngono. Itu tertolak. Nah, bagi kita peringatannya dari Allah Subhanahu wa taala, mungkin sesuai syariat, tapi enggak sesuai, enggak ikhlas hanya kepada Allah, itu juga masalah gitu ya. Tertolak juga. Yang paling sering kita baca itu surat Al-Ma'un. Fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang sholat loh. Sing sholat aja celaka, mau sing gak sholat kan gitu ya. Sing sholat itu loh masih ada potensi sholatnya itu tidak diterima di sisi Allah. Kenapa? Alladzina hum an sholatihim sahun, karena sholatnya nggak ingat, sholatnya lupa, sholatnya tidak mengingat Allah, itu kan persoalan. Mulai takbir sampai salam sing dieling kan macam-macam ya. Padahal nek wis mari salam sing dieling mau ku ya enggak ingat lagi sudah. Itu kata Rasulullah SAW, itu kan setan itu kalau
Ada azan tuh lari terpirit-pirit. Azannya selesai balik lagi. Azannya selesai balik lagi. Qomat lari lagi sampai nggak kedengaran. Ya apa caranya nggak kedengaran? Mungkin sampai ke lubang tanah gitu ya. Itu. Ya apa caranya nggak kedengaran? Selesai qomat balik lagi. Pertanyaannya balik kemana? Baliknya itu ke hati manusia. Karena di dalam tafsir surat An-Nas itu kan Ibnu Abbas meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, syaitan itu jazimun ala qalbi rajulin. Setan itu ya mancepe nang atine wong. Ngekose itu teng mriku, kos nang ati di manusia. Kalau orang itu ingat kepada Allah, maaf, kalau orang itu lupa Allah, maka waswasa. Kalau orang itu lupa Allah, lupa mengingat Allah, setan itu bisik-bisik. Gitu. Tapi kalau orang itu ingat kepada Allah, khonasa. Kan gitu ya ayatnya ya. Min syarril waswasil Jadi kerja mereka itu waswas dan khonnas. Ya. Di ayat itu dua-duanya disebut min syarril waswasil. Waswas itu bisik-bisik, al khonnas yang biasa sembunyi. Jadi kata Rasulullah SAW, mereka itu tinggalnya di hati kita, di hati manusia. Kalau kita ingat kepada Allah, waswasa, bisik-bisik. Kalau mereka itu kalau kita itu kalau kita tidak ingat Allah, mereka bisik-bisik. Kalau kita ingat Allah, khonasa, mereka nyelinap, sembunyi aja, nggak pergi mereka itu. Pergi nek ana azan ambek qomat balik. Baik. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Bukan hanya sahun, alladzina hum yuraun, yang riya. Itu. Oleh karena itu Allah mengatakan, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Itulah maknanya bala man aslama wajhahu wa huwa muhsinun itu. Siapa yang ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala Tuhannya, hendaklah dia beramal soleh, janganlah dia sekutukan beribadah kepada Allah itu dengan sesuatu pun. Itulah makna bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun. Kalau sudah demikian, falahu ajruhu 'inda rabbih wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Maka kalau sudah begitu, dia akan mendapatkan pahala di sisi Tuhannya, tidak ada rasa takut, juga tidak sedih. Maka ciri orang yang ikhlas itu harusnya kalau pahala kan nanti di akhirat. Ciri tidak banyak takut, tidak banyak sedih. Uripe wong kakean wedi, kakean sedih, itu menandakan ya ingatnya kepada Allah itu sedikit. Ya, begitu. Wong kok akeh sedih, akeh wedine, akeh khawatir, maka itu menunjukkan ingatnya kepada Allah itu tidak banyak. Gitu ya. Oleh presiden iki sedih, presiden iki wedi. Oleh bupati iki kuatir, bupati ini ganti ya sih tetap kuatir. Begitu seterusnya. Sudahlah yang begitu itu. Biarkan. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha tuzillu man tasha biyadikal khair. Selesai. Terserah Allah toh. Sampean kepingin sing dadi
pimpinan sampean orang si A, Allah maunya si B, sampean masa mau protes. Justru itu jadi cara Allah untuk menilai kita. Meskipun yang dipilih oleh Allah itu adalah orang yang tidak baik kepada kita. Tidak perlu sedih seperti yang berlebihan, nggak perlu. Itu justru ladang untuk bersemangat. Ya. Semangat apa? Ya bagaimana melakukan perubahan, ikut menentukan perubahan, begitu. Kan gitu. Pimpinan di mana saja, meskipun kita nggak cocok, terima. Ya, terima dalam pengertian di hati gitu ya. Nanti bagaimana kita mengusahakan perubahan itu artinya PR-nya kan di situ kan gitu. Bukan berarti terima ya wis Bapak, ya wis Bapak, bukan begitu. Tapi secara keputusan Allah kita selesai, kita terima. Gitu loh. Dan karena terima terhadap semua keputusan Allah, kita nggak perlu sedih. Apa sedih? Yang didukung nggak jadi, sedih. Nggak usah sedih. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Dhamina lahum ta'ala ala dzalika tahsil al-ujur wa amanahum mimma yakhafunahum minal mahzur. Allah kalau orang itu ikhlas dalam beramal dan sesuai dengan syariat contoh dari Rasulullah SAW, Allah menjamin mereka itu akan mendapatkan pahala, menjamin Allah akan mengamankan mereka dari rasa khawatir. Nah, begitu pasti. Dan tidak sedih. Alama wa mimma yasuna qala Sa'id bin Jubair la khaufun 'alaihim yani fil akhirah wa lahum yahzanun. Tidak sedih lil maut. Ya, ketika mati. Terhadap mati, enggak sedih. Oleh karena itulah di ayat 113 Allah menyinggung lagi. Qalatil yahudu laysatin nasara ala syai' wa qalatin nasara laysatil yahudu ala syai' wa hum yatlunal kitab. Ya. Orang Yahudi, orang Nasrani saling klaim, enggak ada apa-apanya orang Yahudi itu, enggak ada apa-apanya orang Nasrani itu, enggak dapat apa-apa orang Yahudi, enggak dapat apa-apa orang Nasrani. Wong podo-podo maca kitabe, podo-podo membawa kitab, kok kemudian debatnya hanya seputar itu. Maka Allah mengatakan inna kullan yatlu fi kitabi tasdiqa man kafara bihi ay yakfurul yahud bi Isa wa indahumut Taurah fiha ma akhadha Allahu 'alaihim 'ala lisani Musa bitasdiq bi Isa wa fil Injil ma jaa bi Isa bitasdiqi Musa wa ma jaa minat Taurati minat indillah wa kullin yakfuru bima fi yadi sahibihi. Orang Yahudi menolak tentang Injil dan Nabi Isa. Orang Nasrani menafikan Taurat dan Nabi Musa. Itu maksudnya. Makanya dalam Islam itu Allah mengatakan di akhir surat Al-Baqarah, kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Ya. Semua rasul-rasulnya jangan dipilih-pilih gitu ya. Makanya Allah mengatakan orang yang kayak gitu itu sama-sama maca kitab, tapi nih saling menafikan. Nabi Muhammad SAW itu mengajarkan supaya kita itu mengimani apa yang menjadi isi dari Taurat Injil. Nanti cara imannya seperti apa, balik ke ayat ke-4 surat Al-Baqarah itu. Ya.
walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Orang yang beriman itu syaratnya adalah percaya terhadap apa yang diturunkan kepadamu Muhammad, Al-Quran, wa ma unzila min qablika, dan kitab-kitab yang diturunkan sebelummu. Caranya bagaimana? Pernah kita bahas. Iman dalam arti membenarkan. Oh benar Taurat itu di sini, benar Injil itu di sini. Cuma persoalannya yang sekarang itu bukan Taurat, yang sekarang itu bukan Injil. Itu persoalannya kan di situ. Dan Allah sudah memberikan penjelasan tentang status wahyu yang diturunkan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa itu sudah hilang dimakan zaman gitu ya. Baik. Wahum yatlunal kitab. Kadzalika qala alladziina la ya'lamuna mithla qawlihim yubayyinu bihadza jahla al-yahud wan nasara fima taqabbalu minal qawli wa hadza min babil ima'i wal isyarah. Ya. Demikianlah kata Allah, wong sing gak ngerti omongane sing diomong iku ya ngono iku. Sing diomong itu gak paham sebenarnya. Orang Yahudi, orang Nasrani itu gak paham dengan omongannya. Ya. Baik. Mithla qaulihim. Itu seperti orang-orang mithla qaulihim itu demikianlah berkata orang-orang yang tidak mengetahui perkataan mereka. Jadi orang Yahudi, orang Nasrani itu padha karo wong musyrik. Nah gitu aja. Mereka itu mendapatkan kitab tapi gak paham sing diomong, gak paham sing dibawa gitu ya. Itu kalau dalam surat Al-Jumu'ah itu kan kamatsalil himari yahmilu asfara. Kayak himar nggawa barang kan gak paham gitu. Jangan sampai kita itu diberi Al-Quran loh gak berusaha memahami. Ini padha wae karo wong ngono. Sing diomongno kok mek klaim-klaim tok. Sampeyan ngerti ya Al-Quran muni ning ngene. Lho mosok, lha repot ngono. Gitu. Wong Islam Al-Quran dicekel dikawrono, kadang-kadang malah diwaca. Mari sampeyan ngerti isine, Mang. Mboten dereng. Jangan sampai seperti itu. Kalau kita seperti itu, sebagaimana orang Yahudi Nasrani juga dulu seperti itu, ya padha karo wong sing gak duwe kitab gitu tuh. Kadzalika qala alladziina la ya'lamuna mithla qawlihim. Sama aja dengan orang Arab yang enggak Arab waktu itu ya, Arab jahiliyah yang tidak tahu tentang kitab Allah. Itulah kata As-Suti. Kadzalika qala alladziina la ya'lamuna fahumul Arab. Ya. Baik. Oleh karena itu, fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamati fima kanu yakhtalifun. Memperselisihkan perkara yang mereka itu enggak mereka paham, itu nanti Allah yang memutuskan. Wis saiki saling klaim sampean ya dikai bukti gak gelem ya nanti biar diselesaikan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Saya kira demikian yang bisa kita bahas pada pagi hari ini, mudah-mudahan menjadi nasihat bagi kita semua, bagi diri kami pribadi. Yang pertama, beribadah itu diingatkan oleh Allah, jangan seperti orang Yahudi, orang Nasrani hanya ngaku-ngaku. Ya, ngaku-ngaku apa? Ngaku-ngaku benar tapi ini amalnya enggak mengikuti Rasul. Ngaku-ngaku benar, niatnya enggak ikhlas kepada Allah. Hati-hati. Syarat amal diterima adalah niat ikhlas kepada Allah. Syarat amal diterima adalah selain ikhlas harus sesuai syariat, sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Kalau tidak demikian, ya itu tidak ada artinya di hadapan Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.